Awalnya diremehkan, kini pengadaan Rafale Indonesia mulai buat China khawatir. Seperti dilansir laman berita resmi, Indonesia memang sedang melakukan proses pengadaan Rafale dari Prancis. Indonesia membeli 42 unit Rafale paket komplit dari Prancis. Uang senilai 8,1 miliar dolar AS disetor Indonesia ke Prancis sebagai mahar membeli Rafale. Nantinya Indonesia akan mendapatkan berbagai fasilitas premium dari Dassault Aviation atas pembelian ini. Indonesia bakal mendapatkan pelatihan, jet tempur full armament hingga suku cadang dari Dassault. Kemudian Indonesia juga bisa masuk klub elit pemilik Rafale untuk melakukan latihan perang bersama-sama. Hal itu diungkapkan langsung oleh Dassault Aviation. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turnkey lengkap. Dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh, tulis Dassault _aviation.com. Indonesia nampaknya akan membeli Rafale F3R. F3R sendiri merupakan jenis Rafale tercanggih nomor 2. Sedangkan yang pertama ialah versi F4. Meski demikian F3R hampir tak jauh beda dengan F4. F3R sudah dilengkapi radar AESA hingga sistem pertahanan SPECTRA. SPECTRA inilah yang menjadi nyawa utama Rafale. Kegunaannya untuk bertahan di medan tempur berat sehingga Rafale mampu melaksanakan berbagai macam misi dalam sekali jalan. SPECTRA juga pernah membuat Su-35 mati kutu. Datangnya F3R tentu ditunggu publik tanah air. Yang pasti 6 unit Rafale akan datang 56 bulan usai kontrak efektif. Menhan Prabowo Subianto mengumumkan pada Februari tahun ini bahwa ada kesepakatan untuk membeli 42 Rafale. Dan yang pertama adalah kontrak pembelian untuk 6 unit. 6 Rafale diharapkan akan dikirim ke Indonesia dalam waktu 56 bulan sejak penandatanganan kontrak. Dan Angkatan Udara Indonesia telah mulai memilih dan melatih pilot untuk pesawat tempur tersebut, lapor n.ina.co.kr. Jika dihitung-hitung, Rafale akan hadir di Indonesia pada tahun 2026. Harapannya saat tiba nanti, Rafale dilengkapi dengan rudal Meteor. Dikutip dari Air Force _hubungteknologi.com, diketahui jika radar aktif rudal Meteor memiliki sistem pemandu canggih. Ia merupakan rudal BVR di mana Rafale bisa menembak musuh dari jarak amat jauh. Sistemnya Fire and Forget. Ketika Meteor sudah diluncurkan maka Rafale segera pergi dari titik peluncuran dan rudal akan menguber sendiri sasaran sampai kena. Dengan demikian Rafale aman dari serangan balasan lantaran ia sudah kabur seusai menembak. Tapi tetap saja ada yang meragukan kemampuan Rafale yang akan dibeli oleh Indonesia. Salah satunya China. Media China, Sohu.com pada Februari tahun 2022 mempertanyakan kenapa Indonesia nekat membeli Rafale. Padahal kemampuannya belum tentu lebih baik dari J-10 China. Namun, hanya 5 negara di dunia yang memproduksi mesin pesawat sendiri. Sayangnya Indonesia bukan salah satunya. Indonesia terlihat sangat pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang dipertanyakan. Jadi, buka media lokal dan coba gunakan transfer teknologi sebagai alasan untuk mendapatkan kontrak yang bagus, jelas Sohu.com. Media China lainnya, tpaper.cn juga meremehkan pengadaan Rafale Indonesia. Mereka menyebut pembelian Rafale sebagai langkah tak berdaya Indonesia. Pasalnya industri pertahanan Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan militernya secara mandiri dan akhirnya cuma bisa beli. Ini langkah Indonesia yang tidak berdaya. Karena industri pertahanannya sendiri tidak bisa memproduksi jet tempur canggih, hanya bisa outsourcing. Mengingat pelajaran dari sanksi sebelumnya terhadap pembelian F-16 dari Amerika Serikat, yang membuat pesawat tempur jet tidak dapat digunakan, senjata asing Indonesia sekarang menekankan diversifikasi sumber senjata. Saya tidak menaruh telur dalam satu keranjang, jadi saya membeli beberapa Amerika, beberapa Prancis, dan beberapa Rusia, ujar tpaper.cn. Tapi kini nampaknya China mulai menyoroti serius pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia. Salah satunya saat Prancis tengah memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara melalui penjualan Rafale ke Indonesia. Jika benar demikian maka Indonesia untung di mana Prancis pasti menawarkan benefit alutsista kualitas premium ke sini. Laporan itu mengatakan bahwa Prancis sekarang berusaha untuk memperluas hubungan geopolitik di wilayah yang disebut Indo-Pasifik, dan Indonesia adalah negara kedua di kawasan itu yang membeli jet tempur Rafale setelah India.
Jet tempur Rafale diproduksi oleh perusahaan Dassault Prancis, dan telah dibeli oleh Kroasia, Yunani, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lain, jelas Sohu.com. Benar saja dugaan China, Indonesia kemudian menggandeng Nexter Group hingga DCNS Prancis sebagai proyek militer strategis di samping pembelian Rafale. DCNS akan melakukan transfer teknologi pembuatan kapal selam Scorpion ke Indonesia. Sedangkan Nexter bakal memproduksi bersama Indonesia membuat peluru berbagai macam kaliber termasuk untuk tank Harimau. 3 kesepakatan strategis didapat Indonesia dari Prancis, sebuah langkah tepat untuk memperkuat industri pertahanan di dalam negeri. Presiden Ri Joko Widodo menyampaikan harapannya agar kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Prancis tidak terbatas pada pengadaan, tetapi juga mencakup joint manufacturing, transfer teknologi, dan investasi di industri pertahanan, terang Sohu.com mulai memperhatikan betul perkembangan militer Indonesia. Kini China wajib waspada dengan militer Indonesia di mana Rafale cuma kesepakatan pembuka saja.